Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang berbahagia, tentu syukur yang mendalam bagi kita. Tanpa terasa sekalian, Yayasan Al-Ridho sudah berusia 23 tahun. Pada milad yayasan kali ini, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada kita semua. Saya dulu mendirikan ini cita-citanya sederhana, tapi tidak mudah untuk diwujudkan. Akan lahir ulama-ulama dan umaro-umaro dari kampus kita ini. Dan alhamdulillah saya bangga sudah ada yang menjadi pegawai, kemudian meningkatkan pangkat, ada yang juga bekerja di bank, kantor bupati, DPRD, guru, bahkan ada yang merantau ke Jakarta, dan ada juga yang mendirikan pondok dan rumah tahfiz, ada 7 tidak salah saya. Tentu ini akan menyebarkan perjuangan kita melahirkan ulama dan umara. Ada 2 pekerjaan kita lagi bud, yang saya harapkan kepada Nabudi, terutama Agus yang alumni pondok, mendirikan pondok ini belum terwujud pelaksanaannya. Pondoknya sudah ada, ketua pondoknya kita juga Pak Budi ya, Dinda Budi. Dan saya sudah mengumumkan di dunia maya pondok pesantren modern Sains Quran, tapi pelaksananya belum. Ini mungkin menjadi, ini pengurus yayasan, agenda yang harus kita siapkan. Yang kedua juga saya ingin Dinda Budi bantuannya, Dinda Agus, Dinda Rusli, kawan-kawan saya Rusli dan kawan-kawan Dema, Sema dan LDK. Kita ingin menjadikan masjid ini sebagai masjid percontohan manajemen terbaik. Kalau fisik mungkin kita nggak bisa bersaing dengan yang lain karena terbatas dengan kemampuan pendanaan, tapi kalau manajemen itu bisa, Dinda Budi. Dalam waktu kita akan musyawarah. Nanti saya minta bantuan suami Bu Ona, juga hebat suaranya, suami Bu Farida, ya, supaya masjid kita menjadi masjid percontohan pengelolaan manajemen terbaik. Kemudian juga tadi disebutkan soal akan buat profil ya, video maupun narasi tulisan. Dinda Afrijal ini kepala Puskom I, kampus kita harus kita promosikan, karena sehebat apapun tanpa promosi tentu ini tidak akan bisa diketahui orang kelebihan kita. Karena itu ditingkatkan ke depan ini Dinda Budi promosi, dan alhamdulillah sudah ada diajukan, segera itu diproses bagian IT ya, sekaligus merangkap Kasubag akademik. Dan saya juga mohon, ini salah satu kandidat terkuat ketua IKALUM nih, Bu Ruslinda nih, kandidat terkuat katanya, tepuk tangan. Juga dukungan alumni, karena alumni ini juga bagian dari terpenting akreditasi bagaimana mempromosikan kampus. Kalau misalnya Ruslinda bisa bawa 20, Rosnita bawa 20, yang lain-lain 10, 5, udah berapa mahasiswa kita? Alumni kita sudah berapa Bu Ona? 448. Insyaallah sebentar lagi akan 500 lebih. Sementara mahasiswa aktif itu 616. Ya, sekalipun ada yang tidak aktif, tapi masih tercatat sebagai mahasiswa kita di data EMIS Predikti, karena mereka belum menyatakan alpha studi atau masa langkau. Jadi artinya ada potensi luar biasa. Karena itu saya titipkan juga pada Rusnita dan Ruslinda, bagaimana IKA ini betul-betul bisa diberdayakan sebagai pengabdian kita dan sebagai tanda hubungan emosional dengan alma mater kita. Gak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih perlombaan demi perlombaan, Adinda Budi. Ya, selamat bagi yang juara nyanyi Melayu, tenis meja, bola voli, apa lagi? Grup lomba dai. Dulu kita skalanya rohil, tapi sekarang karena Covid juga dan situasi
kita skala mahasiswa, tapi insya Allah ke depan juga masih skala Rokan Hilir. Kemudiannya tadi malam pramuka saya hadir, ya ada giat pramuka berkemah, tapi karena suasana hujan tidak begitu kita lama waktunya. Tapi saya dengar juga Eka, ya, makasih Eka yang sudah membimbing kawan-kawan di pramuka. Ini juga menunjukkan eksistensi kita pada perkembangan demi perkembangan kampus kita yang kita cintai ini. Saya pada milad ini menulis puisi. Nanti saya minta kompromi antara Rosnita dengan Roslinda, ya, siapa yang baca. Ini adalah isi hati saya, betapa saya bahagia, ya, dan sekaligus harapan dan doa. Saudara sekalian, saya mendirikan yayasan ini umur saya 32. Siapa usia 32 sekarang? Kekio umur 32 siapa sih kok? Hah? Rinda Afrijal umur berapa? 32. Ya, kira-kira Bapak dulu mendirikan kampus ini seusia dengan Pak Afrijal. Usia saya 32, kan sekarang ulang tahun 55, berarti kurang 23 kan? Berarti 32. Waktu itu saya tidak tahu kenapa saya cocokkan dengan tanggal lahir saya. Yang saya ingat adalah saya ingin setiap milad yayasan saya muhasabah diri. Apa pengabdian, apa karya, apa kontribusi saya terhadap kampung halaman ini. Jadi kalau saya ulang tahun itu bukan untuk dikasih kado. Tapi kalau kasih tak apa ya. Bukan dikasih penghargaan. Makanya saya sini nggak pernah bilang milad saya, cuman penghargaan. Adinda Budi dan kawan-kawan selalu disempurnakan dengan milad saya. Bagi saya, kebahagiaan itu selalu saya dengan air mata. Kenapa? Mungkin mahasiswa yang pernah saya ajar tuh, saya dulu sulit sekolah gitu. Ketika Allah anugerahkan saya rezeki dan kekuasaan, saya harus bersyukur kira-kira begitu. Dan saya tidak mungkin bisa membuat apa yang ada hari ini tanpa dukungan di belakang saya. Istri yang tulus, tidak pernah bertanya berapa gaji. Ini yang saya haru ya. Jadi saya bukan cengeng, tapi rasa syukur saya bahwa sampai saat ini kampus ini berkembang. Jika berbanding dengan kampus lain, kita tidak ketinggalan. Kita alhamdulillah punya potensi cukup. Tinggal bagaimana Dinda Budi, apalagi sudah sebentar lagi doktor, ya, Bu Horna juga akan sebentar lagi doktor, Rizka. Saya minta Dinda Agus, saya titip amanah khusus nih, dan Rusli, kawan saya ini harus kuliah. Saya itu menjajahnya aja, kuliah. UKM dulu S3 tak selesai. Sekarang saya coba ya, dan paksakan untuk anak-anak mahasiswa tahu, saya kuliah juga S3 di IPDN. Tempatnya kuliahnya suami Linda. Dan saya garap disertasi saya tentang relasi hubungan tokoh agama nih. Junaidi, mana Junaidi Isdul? Ini Ustadz yang kita banggakan, tepuk tangan nih, yang gigih. Gerakan subuh sunsuang jalan, ya. Hubungan relasi tokoh agama dengan pemerintahan. Ini yang sedang saya kaji, karena betapa ada jurang pemisah antara ulama dengan pemerintah.
Karena itu kita ingin menyatukan bagaimana ketika ulama dengan pemerintah umarok bersatu, insya Allah negeri ini akan bisa maju dan berkembang. Nah, rasa syukur itu tadi ya Dina Budi saya tangkap tentu tidak hanya kalimat alhamdulillah, tapi mari kita bersama-sama, ya anak-anak saya sudah besar-besar ya, tentu cita-cita besar saya, mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Ulama akan lahir dari sini, umarok itu kan dari RT, RW ke atas, kepala desa, camat, kemudian apa lagi, bupati dan seterusnya sampai menteri, presiden. Tidak mustahil, karena juga mereka itu lahir dari kampung. Begitu dia ulama, lobai ya, lobai kampung, ustaz di kampung, sampai itu kan nasional. Karena itu Junaidi kemarin sempat sakit, saya titip pesan sebagai adik ya, dulu juga sendawa sama saya, apapun harus selesai ya Junaidi dan kawan-kawan ya. Kalau memang ada kesulitan keuangan, ya ngadaplah kepada Susi dan Bu Sam ya. Karena saya bangga, waktu ketika saya menangis Lin, di satu tempat saya ceramah, bawa acaranya Johari, mana Johari? Ya kan? Mengajinya Afrijal, alumni kita. Ceramahnya Basri, semua alumni kita. Berkunjung saya pondok pesantren Maqomah Darul Muqomah, 14 alumni dan mahasiswa kita yang mengajar melahirkan hafiz Quran 30 juz. Apa saya tidak bangga tuh? Jadi cucur mata saya jangan bilang cengeng juga Pak Rusli, bukan cengeng, saya bahagia. Apalagi nengok Linda besok satu saat jadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD perempuan pertama. Tidak ada yang mustahil. Ini anak-anak yang mahasiswa ya, kader bapak, dulu satpam, jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, jadi bupati. Apa yang mustahil? Masuk akal nggak satpam? Kecil kan sepertinya, apalagi miskon ketua prodi. Ada lagi dulu namanya Arif, kemana pergi tukang bawa acara. Nih selamat MC, Anda akan jadi orang hebat besok. Arif, namanya Arif, kemana bapak pergi dia tukang bawa acara, seperti Afrijal, seperti Junaidi. Sekarang jadi bupati di Kebumen. Masuk akal nggak? Itulah Allah kalau berkehendak. Tapi dia sekolah, dia berpendidikan. Yang satpam tadi, dia satpam tapi dia SH. Makanya saya di awal tadi, kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Apalagi Safruddin, upo kiai, penampilan gagah. Apa yang kurang? Master pula sebentar lagi. Kalian jadi anggota DPRD, kalian lah jadi bupati. Cuman kalau boleh giliran, misal saya duluan nggak masalah. Ya tapi nggak bisa giliran kan? Semuanya udah ada takdirnya, tapi ikhtiar kita. Karena itu selalu saya sampaikan ayat, kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan menanam SDM, tolong jadikan tema pidato, termasuk Linda ini kalau jadi juru kampanye, hebat dia dari mamanya lagi. Untuk calon bupati akan datang, siapapun calon yang kita usung. Kalau tak ada lagi nanti kita kirim anak-anak yang dari Jakarta nih, kan gitu kan. Menanam SDM itu memang waktunya lama nak, tak sama dengan menanam sawit, apalagi cuman kelapa. Saya umpamakan begini, kalau menanam yang murah biayanya, misalnya jagung, ubi, murah nggak biayanya? Bahkan bisa diminta, nggak perlu dibeli. Tampangnya bisa diminta kan? Minta rumah miskon, minta rumah Junaidi, bisa minta tampang, bisa minta. Jagung juga bisa diminta. Tapi ketika meningkat dia menanam karet, bisa. Udah harus dibeli dengan biaya. Menanam sawit sudah harus dibeli dengan biaya. Biaya nanamnya mahal, tampangnya mahal, merawatnya mahal. Demikian juga SDM. Mana mungkin bam jadi sarjana.
bam, jadi orang hebat. Karena itu membangun SDM tak banyak menjadi pilihan orang pun. Orang sekarang udah pragmatis. Kalau membangun SDM dia nggak orang lamo. Tapi ingat, menanam SDM inilah yang benar-benar jariah. Insya Allah kalau kita tulus menanam SDM inilah tanam yang tak pernah mati. Terus lepedi satu kita boleh tidak ada karena takdir kita udah ada. Tapi ada murid-muridnya, ada mahasiswa-mahasiswanya. Saya hari ini nggak perlu lagi pidato, Len. Cuman kalau depan saya aja si Sabtu kaku pidato. Padahal Safruddin jauh lebih hebat dari saya pidato, Junaidi jauh lebih hebat dari saya pidato, dan anak-anak mahasiswa saya. Cuman karena saya terdogak di situ, biasalah, namanya guru. Makanya gerakan subuh itu Nikmat, jalan terus. Ada tak ada Pak Rusli. Memang ada bedanya, seperti jalan Bassalam apa? Assalam jalan selamat. Orang tuh udah siap-siap nunggu saya hadir, tapi saya tak datang. Bersungguh orang itu. Saya tak datang karena mungkin kerinduan saja, karena saya kan sudah lama tidak masuk masjid. Tapi sebetulnya kalau soal isi ceramah, kalian jauh berkualitas, jauh lebih mampu dari kami-kami yang katalah sudah lebih tua dari kalian. Karena misi-misi ini teruskan. Dan kepada Dinda Budi, saya minta Dinda fokus menyelesaikan doktor, tapi fokus juga menuju institut. Itu kan agenda kita, agenda yayasan. Jadi ada 3, menuju institut. Kalau yang rutinitas tidak usah saya urus. Kemudian bagaimana pondok pesantren berdiri, itu agenda yayasan. Masjid bisa menjadi pusat peradaban, jadi tauladan. Saya juga minta kepada kita semua, Adinda Afrizal apalagi, karena dia juga stadis masjid, kita akan rapat dan kita kasih contoh bahwa kalau mau mengelola itu bisa. Sekarang tahu di Pekanbaru, itu bukan masjid agung lagi tempat orang berhadir untuk kajian Islam, pengajian, tapi namanya Masjid Nurul Yakin, dipimpin seorang anak muda, namanya panggil Ooy namanya. Itu pengajian-pengajian tingkat tinggi. Oki kemarin mau datang dan lain-lain, itu di masjid itu dia masjid agung lagi. Padahal masjid agung dibayar oleh pemerintah, duitnya banyak, masjidnya besar. Jadi sebetulnya manajemen. Karena itu, karena kita ada manajemen pendidikan, ada manajemen dakwah. Ini yang dakwah, mohon kita masjid sebagai pusat peradaban jangka panjangnya, pusat pendidikan, pusat dakwah, pusat peradaban. Karena itu sesederhana apapun, saya minta Isra Mi'raj besok tanggal 1 Maret ya, itu nggak salah saya, itu dilaksanakan ya 1 ya atau 28, itu kampus bersama pengurus masjid tetap dilaksanakan malam atau siangnya. Saya minta itu sederhana apapun, dan carilah ustadz-ustadz yang kira-kira punya kapasitas bisa memberi pencerahan kepada kita. Karena mahasiswa tentulah tidak cocok kalau ustadz-ustadz hanya bicara soal ibadah semata tanpa bicara kekinian. Anak-anak muda kan perlu kekinian. Pesan saya melalui puisi saya ini yang saya tulis tadi pagi, nanti secara mendalam ekspresi mimik ini tolong, kalau sudah perintah jangan nolak antara berdua. Kalau perlu berdua, separuh Linda, separuh si Rosita. Jangan hanya pidato bahasa Inggris ya. Umur karya Rusli Effendi. Silakan ini dimuat, nanti Junaidi menjadi apa? Umur rahasia Allah. Saya sengaja tidak dipuisikan ya, nanti kalah Linda. Kesempatan banyak beribadah, yang menciptakan. Yang harus dipastikan adalah amal kebaikan. Hidup menjadi pilihan. Kitalah yang menentukan dengan berharap taufik Allah yang menciptakan. Semoga umur selalu dalam berkah, tambah usia, tambah ibadah, tambah pengabdian, dan sedikitkan salah. Umur adalah anugerah yang wajib kita syukuri. Taburkan kebaikan dan selalu memberi. Umurku bertambah, amalku berlimpah, nikmat membawa berkah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Di akhirat nanti berkumpul dengan keluarga dan seluruh keturunan
yang ditinggalkan selalu mendoakan amal kebaikan dikendang sepanjang zaman. Tentu demikian juga yayasan kita Bud sudah ulang tahun ke-23. Tentu kontribusinya terhadap jawaban kebutuhan SDM ulama dan umarok bisa kita buktikan pelan-pelan. Karena itulah saya ingin bergandengan tangan dengan kita semua, kepala alumni ya, Roslinda dan Rosita dan kawan-kawan. Mari kita besarkan kampus kita bersama sebagai ladang amal kebaikan dan jariah bagi kita semua. Dan apa yang mau kita banggakan ketika tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan? Apa artinya hidup panjang kalau tidak ada kebaikan? Apa artinya hidup punya kelebihan tapi tidak bermanfaat buat orang lain? Mudah-mudahan dengan milad ke-23, dan alhamdulillah saya bersyukur dengan keadaan sehat walafiat, tentu didampingi oleh istri dan anak-anak, saya masih merasa tetap semangat dan muda dalam usia saya yang tanpa terasa sudah ke 55 tahun. Karena itu saya mohon doa ya pada mahasiswa kita semua, semoga saya sehat walafiat, kemudian selalu umur yang berkah dan menaburkan kebaikan. Dan kita juga terus berdoa dan berikhtiar semoga dengan ulang tahun ke-23 yayasan ini semakin bisa berkhidmat untuk negeri yang kita cintai ini. Dan kita sudah susun Bud, insyaallah pada nanti kita serahkan waktu yang lain. Saya sudah mengasihkan data, kita pilih tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh pendidikan, kita berikan penghargaan. Dan pemerintah yang peduli terhadap dunia pendidikan juga kita berikan penghargaan. Dan sekalipun dia sudah meninggal, tapi tetap kita kenang. Di antaranya adalah pendiri Hubul Waton yang sekarang berkembang, ayahnya Buya Hamka. Itu menurut saya kalau boleh digelar, beliau adalah pahlawan pendidikan Islam yang ada di Rokan Hilir dan sekarang berkembang di Hubul Waton Duri. Saya juga alumni Hubul Waton Duri, bahkan menjadi tokoh pendidikan Islam di Riau ini. Jadi tokoh-tokoh seperti itu patut kita beri penghargaan. Saya juga sudah ada catatan dari Bagan Senembah, dari Kubu, dan dari lain yang mungkin tidak pernah disapa, padahal banyak jasanya di dunia pendidikan, akan kita berikan penghargaan nanti. Piagam tentu kalau ada sikit lah tambah oleh-oleh supaya bisa mereka itu dikenang oleh anak dan keluarganya. Dan bagi sudah meninggal Bu, buat kita nanti serahkan kepada ahli warisnya. Demikian, sekali lagi alhamdulillah, terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dan mendukung acara ini, kepada Nda Budi dan kawan-kawan yang tulus. Ya, tadi malam sayang Rosnita tak hadir, ya, kami bernyanyi ria dan pramuka tadi malam. Dan begitu nanti terbentuk IKA alumni, saya berpesan buat acara temu akbar alumni Ar-Ridho. Ya, kalau kalian tak punya duit Lin, baju seragamnya saya carikan dengan saya belikan, beda nggak? Artinya bisa bukan uang saya. Dan seluruh alumni yang datang kita kasih buat baju kaos yang lengan panjang, ciri-cirinya tetap putih hitam, akan saya carikan. Kalau saya cari itu bisa uang dari saya, bisa uang dari orang, yang penting baju itu ada, ya, supaya ada emosional, a family but not a blood, ada hubungan emosional antara alumni. Saya yakin alumni kita sudah 448, mungkin menjelang besok wisuda udah 500. Mencari satu uang satu aja udah berapa mahasiswanya? Alumni kita kan 448, katakanlah besok tambah lagi mau ujian kan 500, mencari satu orang satu Lin, berapa mahasiswa kita? 1000. Lalu mahasiswa kita berapa sekarang? Aktif katakanlah 300, cari satu aja satu orang, berapa nak? 300. Sebetulnya ini aja Bud, nggak usah kita sibuk-sibuk orang lain lagi. Kalau perlu baka koang, bawa Linda Siko, bawa lakinya Siko. Karena orang-orang Pemda banyak yang stres, tengok, bawa Siko, ya. Begitu. Enak kan pramuka tadi malam? Enak kan? Cuman sayang nyanyinya baru jam 10:30. Orangnya sedang hoga-hoga, nampak sih begini-begini. Ya udah selesai jam 12, nanti tak enak kita di lingkungan. Jadi kita pakailah konsep santai, serius, selesai. Nah, saya lihat alhamdulillah
saya berbangga Dinda Budi semakin hari semakin bergairah mengurus kita ini. Tepuk tangan lah. Ada saya tengok energi baru, entah gara-gara seragam baru, ya. Bu Hona juga ya Bu Hona, saya tengok ketua-ketua prodi, LPM dan LPPM semuanya pada bergairah. Adinda Agus, tolong Adinda nggak boleh dilupakan oleh sejarah. Berapa tanda tangan ijazah yang Dinda tanda tangan? Adinda, ada 300 orang, ada 200, ada kan? Jadi juga ketua-ketua prodi, ya, dan kita giliran saja pada waktunya nanti juga akan kita gantian memimpin STAI ini. Dan kalau sudah institut nanti tentu dengan gagahnya rektor, ya, jadi cepat juga lah. Dan tentu saya juga berbangga dengan akibat dosen bekerja keras lah alumni-alumni kita akan semakin berkualitas. Salam hormat saya kepada dosen-dosen yang tidak bisa hadir, dan padahal kita sudah undang semua, tapi kita berbaik sangka mungkin berhalangan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.